Halo semuanya, perkenalkan nama aku Avinanda Arsono dengan NIM 187251006 bersama dengan temanku. Halo semua, kenalin nama aku Igede Kevin Kristiano Aryawan, biasa dipanggil Kevin dengan NIM 187251005. Dan kami berdua berasal dari Universitas Airlangga jurusan Sistem Informasi. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan jaringan telekomunikasi. Dan pada PPT dengan judul Implementasi Metode Time Series untuk Prediksi Demand Layanan Telekomunikasi, ini merupakan studi kasus terkait dengan Wi-Fi yang ada dari IndiHome. Nah, jadi apa sih ringkasan eksekutif dari materi yang udah dikasih tahu sama Alvin tadi? Jadi, materi yang akan kita sampaikan ini menyampaikan atau menganalisis tentang pemanfaatan metode time series. Nah, metode time series ini digunakan untuk memprediksi jumlah pemasangan baru Wi-Fi IndiHome di PT Telkom Akses STO Simpang Limun. Nah, dengan menggunakan data historis selama 2 tahun, penelitian ini berhasil mengembangkan aplikasi prediksi yang mampu menghasilkan ramalan. Nah, ramalan ini mampu meramal periode berikutnya menggunakan model least square. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh temanku Kevin terkait dengan ringkasan eksekutifnya. Nah, sekarang aku akan membahas terkait dengan latar belakangnya. Nah, perkembangan internet sebagai media penyimpanan dan penyampaian informasi telah mengubah bentuk dan proses perpindahan data yang sebelumnya fisik menjadi digital. Kita kan tahu kalau zaman dahulu kita ketika menyimpan informasi itu dalam bentuk file atau folder kertas yang bersifat fisik. Dan hal ini tentunya sangat tidak efektif jika dibandingkan dengan apa yang kita miliki sekarang, yaitu penyimpanan digital berbasis cloud. Nah, kesadaran akan peristiwa masa depan itu semakin meningkat, dan sehingga kebutuhan akan prediksi yang akurat semakin diperlukan dalam berbagai sektor, termasuk industri telekomunikasi. Sejak COVID-19, kita itu dipaksa untuk mengikuti arus perkembangan zaman. Nah, sebelumnya semua hal itu berbasis fisik seperti pertemuan secara luring dan banyak lagi hal lainnya tiba-tiba dipaksa berubah pada bentuk yang berbasis digital seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, penyedia layanan Wi-Fi atau Wireless Fidelity di Indonesia memiliki banyak sekali provider tersedia seperti ada First Media, lalu ada MyRepublic dan lain sebagainya. Nah, tapi pada kasus ini kita akan membahas terkait dengan provider IndiHome. Nah, IndiHome sendiri itu merupakan anak perusahaan Telkom yang bergerak di bidang layanan jaringan dan telekomunikasi, khususnya layanan internet rumah dan Wi-Fi dengan spesifikasi IEEE 802.11n pada frekuensi 2.4 GHz dengan data rate sebanyak 100 MB per second. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan utama yang dialami oleh IndiHome. Jadi PT Telkom Akses menghadapi kesulitan dalam memprediksi jumlah pelanggan yang ingin memasang WiFi IndiHome di rumahnya masing-masing. Dan ketidakakuratan prediksi ini mengakibatkan sering terjadinya kesalahan dalam menentukan target pelanggan yang ingin dicapai dan juga berdampak pada perencanaan sumber daya, inventory perangkat, dan strategi pemasaran. Nah, jadi ada 4 dan saya akan menyebutkan 2 terlebih dahulu. Yang pertama itu ketidakakuratan prediksi pelanggan. Perusahaan IndiHome mengalami kesulitan dalam memperkirakan jumlah pelanggan baru yang akan memasang layanan Wi-Fi IndiHome pada periode tertentu. Dan ketidakakuratan ini disebabkan oleh ketergantungan pada estimasi yang bersifat manual dan intuisi tanpa dukungan metode prediksi yang sistematis. Dampaknya adalah kesalahan dalam perencanaan kapasitas layanan, over atau understocking perangkat, dan alokasi tenaga teknisi yang tidak optimal. Lalu yang kedua, tantangan perencanaan operasional. Perencanaan operasional PT Telkom Akses terhambat oleh ketidakpastian demand pelanggan yang bervariasi setiap bulannya. Jadi faktor-faktor seperti musim, promosi, kondisi ekonomi lokal, dan kompetisi pasar mempengaruhi minat pelanggan, namun sulit dikuantifikasi tanpa metodologi yang tepat. Ketiadaan sistem prediksi yang terstruktur juga menyebabkan pengambilan keputusan bisnis yang bersifat subjektif sehingga berpotensi tidak akurat. Nah, selanjutnya masalah utama yang terjadi itu ada aspek manajemen sumber daya. Jadi, manajemen sumber daya ini menghadapi tantangan dalam menentukan kebutuhan stok perangkat Wi-Fi. Jadwal teknis instalasi dan kapasitas bandwidth juga salah satu yang sulit ditentukan. Nah, fluktuasi demand yang tidak terprediksi ini menyebabkan inefisiensi operasional, di mana saat demand rendah ada masalah berupa idle time teknisi. Lalu pada saat demand tinggi ada backlog instalasi, sehingga hal ini berdampak pada kepuasan pelanggan dan juga efisiensi biaya operasional.
Lalu selanjutnya ada efektivitas, target, dan juga strategi bisnis. Jadi penetapan target penjualan dan juga strategi pemasaran menjadi tidak efektif karena didasarkan pada proyeksi demand yang tidak akurat. Nah, selanjutnya kesalahan dalam menentukan target dapat menyebabkan demotivasi dari tim sales jika target terlalu tinggi. Lalu selanjutnya, strategi promosi dan kampanye pemasaran juga menjadi kurang optimal karena tidak disesuaikan dengan prediksi pola demand dari pelanggan itu sendiri. Sekarang kita masuk ke metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal yang kita analisis saat ini. Dan metodologi penelitiannya menggunakan metodologi time series. Secara sederhana, time series ini adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis dan menggunakan data historis untuk membuat peramalan atau prediksi tentang masa depan. Dan metode ini bekerja dengan asumsi dasar bahwa pola yang terjadi di masa lalu itu akan terus berlanjut hingga masa depan nanti. Nah, prinsip dasar ini ada 3, yaitu berdasarkan data historis, lalu yang kedua asumsi pola berulang, dan yang ketiga struktur internal. Nah, seperti yang sudah ada di gambar PPT-nya, ada 4 komponen yang merangkai apa itu time series. Nah, yang pertama itu adalah trend. Trend adalah kecenderungan jangka data di jangka yang panjang. Lalu yang kedua ada siklus, yaitu pola berulang dalam periode tertentu. Lalu yang ketiga ada seasonal atau pola musiman yang pada penelitian itu tidak digunakan. Lalu yang keempat adalah irregular, yaitu faktor acak yang tidak dapat diprediksi. Nah, selanjutnya apa sih kelebihan dan juga keterbatasan dalam metodologi time series dalam konteks Wi-Fi IndiHome? Nah, yang pertama ada kelebihan. Kelebihan dari metodologi ini tentu saja metodologi ini mudah diimplementasikan untuk prediksi demand layanan telekomunikasi. Yang kedua, metodologi ini sesuai untuk pola pemasangan yang memiliki tren yang konsisten. Selanjutnya, metodologi ini tidak memerlukan data eksternal yang kompleks dari kompetitor atau faktor ekonomi makro. Selanjutnya, metodologi ini tentu saja cocok untuk forecasting operasional selama jangka pendek, seperti contohnya selama 1-3 bulan ke depan. Nah, lalu apa sih keterbatasannya? Yang pertama ada, metodologi ini tidak mempertimbangkan faktor eksternal, seperti kompetisi dengan provider lain, promosi khusus, ataupun perubahan kebijakan tarif. Nah, selanjutnya, metodologi ini sensitif terhadap anomali data. Contohnya ada data eksepsional seperti periode pandemi atau promosi besar-besaran. Nah, data ini tentu saja dapat mengganggu akurasi prediksi itu sendiri. Selanjutnya ada asumsi stasioneritas. Nah, jadi kekurangan ini mengasumsikan bahwa pola pertumbuhan akan konsisten, padahal pasar telekomunikasi itu sendiri sangat dinamis dan juga cepat berubah. Nah, selanjutnya kekurangannya yaitu tidak mempertimbangkan kapasitas infrastruktur. Nah, ini nih salah satu masalah utamanya, di mana prediksi ini tidak mempertimbangkan keterbatasan jaringan atau coverage area dari permasalahan itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian hasil dan analisis yang ada dari jurnal ini. Yang dimana penelitian ini berhasil mengembangkan aplikasi prediksi berbasis web dengan fitur utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu halaman login untuk keamanan sistem yang dibuat dengan sangat aman. Lalu yang kedua, ada dashboard untuk monitoring dan mengontrol sistem-sistem yang ada di dalamnya. Yang ketiga, ada form input data historis pemasangan Wi-Fi. Dan yang terakhir, ada modul perhitungan prediksi menggunakan algoritma time series tadi, yang dimana algoritma ini berbasis pada data-data historis yang sudah disampaikan sebelumnya tadi itu. Dan aplikasi ini dirancang menggunakan UML atau Unified Modeling Language dan diimplementasikan dengan teknologi web yang modern sehingga pengembangan sistem aplikasi ini sangatlah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Lalu yang kedua ada hasil implementasi model least square. Nah, model least square ini berhasil diimplementasikan menggunakan data historis selama 2 tahun dari PT Telkom Akses. Dan sistem ini mampu mengolah data bulanan pemasangan Wi-Fi IndiHome dan menghasilkan prediksi untuk bulan berikutnya. Pengujian juga menunjukkan aplikasi berfungsi 100% sesuai dan baik dengan spesifikasi yang dirancang dengan kemampuan menampilkan hasil perhitungan dan juga visualisasi tren pemasangan. Nah, lalu yang ketiga adalah analisis akurasi dan validasi, yang dimana validasi sistem dilakukan dengan menggunakan data aktual pemasangan Wi-Fi selama periode uji coba. Dan metode time series ini dengan model least square itu berhasil menunjukkan kemampuan untuk mengidentifikasi pola tren pemasangan dan memberikan prediksi yang dapat digunakan sebagai acuan perencanaan. Namun sayangnya akurasi prediksi ini bergantung pada kualitas dan konsistensi terkait
terkait dengan data historis yang digunakan. Jadi model ini masih dependen terhadap data yang ada di masa lalu dan perlu adanya analisis lebih lanjut terkait dengan metode tersebut. Nah, lalu ada yang terakhir yaitu implikasi operasional. Secara operasional, sistem prediksi memberikan manfaat operasional berupa kemampuan perencanaan yang jauh lebih terstruktur dan juga berhasil mengurangi adanya ketidakpastian dalam penentuan target serta mengoptimalkan alokasi sumber daya pada penggunaan data tersebut. Dan juga sistem memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan berbasis data historis yang teranalisis secara sistematis dan juga mengurangi ketergantungan pada estimasi yang bersifat subjektif. Nah, jadi temuan utama pada penelitian ini adalah PT Telkom berhasil mengimplementasikan aplikasi prediksi menggunakan metode time series dengan model least square dan berhasil dikembangkan dan berfungsi 100% sesuai dengan spesifikasi untuk prediksi pemasangan WiFi di home. Dan yang kedua adalah value operasional juga meningkat, di mana sistem ini berhasil memberikan nilai tambah dalam bentuk form of structured planning approach dan penggunaan ketergantungan pada estimasi manual. Lalu ada juga metodologi ini juga sangat efektif dalam memberikan baseline prediction yang dapat digunakan oleh PT Telkom Access untuk merencanakan operasional dalam jangka yang pendek. Nah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa metodologi ini juga terbatas dan memiliki limitasi dalam menghadapi volatilitas pasar telekomunikasi dan juga tidak dapat mengakomodasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi demand pelanggan. Selain itu, metodologi juga terbatas pada data-data yang ada di masa lalu, sehingga perlu terus untuk diupdate sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dari temuan utama tadi tuh didapat implikasi strategis. Jadi apa saja sih implikasi strategisnya? Yang pertama itu ada untuk industri telekomunikasi itu sendiri. Yang pertama, demonstrasi feasibility penggunaan time series untuk demand forecasting layanan internet. Selanjutnya ada base model yang dapat diadaptasi provider lain dengan karakteristik yang serupa. Selanjutnya ada starting point untuk development more sophisticated predictive analytics. Nah, selanjutnya untuk PT Telkom Access. Yang pertama yaitu ada peningkatan akurasi perencanaan operasional dan juga resource allocation. Yang kedua ada pengurangan waste dalam inventory management dan workforce planning. Yang ketiga ada foundation untuk pengembangan advanced analytics dan business intelligence. Nah, dari pembahasan di atas, apa sih kesimpulannya? Jadi, penelitian ini itu mendemonstrasikan bahwa metode time series dapat diimplementasikan secara efektif untuk memprediksi demand layanan telekomunikasi, khususnya pemasangan Wi-Fi in the home. Meskipun memiliki keterbatasan inherent, pendekatan ini memberikan foundation yang solid untuk pengembangan sistem prediksi yang lebih sophisticated di masa depan. Nah, keberhasilan implementasi di PT Telkom Access STO Simpang Limun dapat menjadi model bagi unit bisnis lain dan juga perusahaan lain, baik dalam Telkom Group maupun dalam industri telekomunikasi secara umum. Nah, tentu saja dengan continuous improvement dan integration dengan teknologi analytics yang lebih advance ini, sistem ini berpotensi memberikan competitive advantage yang signifikan dalam market yang semakin kompetitif dan juga dinamis. Nah, jadi inilah sumber referensi yang kami gunakan pada presentasi kita hari ini. Nah, sekian hasil pemaparan dari studi kasus yang sudah kami lakukan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih sudah menonton. Dan see you and thank you for watching.